Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sapitri, saya dari kelas 12A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kebijakan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Nah, sebelum ke materi, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu masa Orde Baru. Nah, masa Orde Baru adalah istilah untuk periode pemerintahan dari Indonesia yang dimulai pada tahun 1966 hingga 1988 yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Orde Baru lahir sebagai reaksi atas situasi politik dan ekonomi yang tidak stabil di masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno. Nah, pemerintahan ini menekankan pentingnya stabilitas sebagai landasan pembangunan nasional. Nah, setelah menjelaskan masa Orde Baru, di sini saya akan lanjut menjelaskan kebijakan politik pada masa Orde Baru. Nah, kebijakan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sentralisasi kekuasaan. Kekuasaan terpusat pada Presiden Soeharto dan pemerintahan pusat. Ini dilakukan untuk menjaga stabilitas dan menghindari perpecahan. Lembaga pemerintahan dan militer berada di bawah kendali ketat pemerintah pusat. Nah, yang kedua yaitu pemberantasan PKI dan pengendalian partai politik. Setelah peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965, pemerintah Orde Baru melakukan pemberantasan terhadap pengaruh Partai Komunis Indonesia dan memperketat pengawasan terhadap organisasi politik. Semua partai politik diwajibkan mengikuti Pancasila sebagai ideologi tunggal. Nah, yang ketiga yaitu ideologi tunggal Pancasila. Orde Baru menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi bangsa melalui program penataran P4, yaitu pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, program ini bertujuan untuk menjaga kesatuan dan mencegah paham lain masuk. Nah, yang terakhir atau yang keempat yaitu stabilitas politik dan keamanan. Kebijakan stabilitas politik menjadi prioritas utama pemerintah menggunakan pendekatan militer dan intelijen untuk mengawasi dan mengendalikan masyarakat, terutama dalam menghadapi kritik atau gerakan yang dianggap mengancam stabilitas. Nah, yang terakhir yaitu kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru. Yang pertama itu Repelita atau Rencana Pembangunan 5 tahun. Nah, pemerintah menetapkan rencana pembangunan 5 tahun ini bertujuan untuk membagi tujuan ekonomi dalam beberapa tahap. Setiap 5 tahun, Repelita memiliki fokus yang berbeda, seperti infrastruktur, pertanian, industri, dan swasembada pangan. Nah, yang kedua yaitu pembukaan pintu bagi investasi asing. Orde Baru mendorong investasi asing untuk meningkatkan pendapatan negara dan lapangan kerja. Hal ini dilakukan melalui Undang-Undang Penanaman Modal Asing yang memberikan insentif bagi investor asing untuk masuk ke Indonesia. Nah, setelah mempelajari kebijakan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru, di sini kita mengetahui bahwa masa Orde Baru merupakan periode penting dalam sejarah Indonesia yang membawa perubahan besar baik dari segi politik maupun ekonomi. Kebijakan politik yang diterapkan cenderung otoriter dengan tujuan menjaga stabilitas, namun seringkali mengorbankan kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia. Di sisi lain, kebijakan ekonomi membawa kemajuan di bidang infrastruktur dan pertanian, tetapi juga menciptakan ketimpangan sosial dan akhirnya memicu krisis ekonomi yang membawa era ini pada titik akhirnya. Nah, dari sejarah ini kita dapat belajar tentang pentingnya keseimbangan antara stabilitas, kemajuan ekonomi, dan penghargaan terhadap kebebasan. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang tidak hanya mengejar kemajuan, tetapi juga menghargai aspirasi dan hak-hak masyarakat. Nah, sekian penjelasan materi dari saya mengenai kebijakan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa di materi berikutnya.